Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang coding. Sudah siap? Siap. Oke, tapi sebelum kita masuk di dalam materi, kita ice breaking dulu boleh? Oke, semuanya berdiri dulu. Untuk sebelum itu, anak-anak perlu tahu bahwa apa itu coding. Bisa dilihat di atas. Coding adalah cara kita berbicara dengan komputer, yaitu dengan memberikan serangkaian instruksi yang jelas dan terperinci agar komputer melakukan apa yang kita inginkan. Coding menggunakan bahasa khusus yang bisa dimengerti oleh komputer. Jika kalian mengoperasikan sebuah entah itu HP, iPad atau laptop atau komputer, itu semua sejenis komputer ya. Dalam pengaplikasiannya, iakah kerja komputer jalan sendiri atau manusia yang menjalankannya? Siapa yang perintah AI? Robot. AI itu robot. Siapa yang perintah? Manusia. Ya, manusia. Jadi jangan mau diperintah oleh komputer, tapi kita yang harus kasih perintah komputer, oke? Bagaimana caranya? Caranya adalah contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Ada di sini yang biasa membuat mie goreng. Ada? Tahu caranya membuat mie goreng? Pertama-tama kalau membuat mie goreng itu kita masak, kemudian di dalam komputer manusia memberikan perintah bahwa cara-cara membuat mie goreng, yang pertama panaskan air, kemudian masukkan mie-nya, kemudian tiriskan. Ya, kalau perintahnya salah, komputer juga akan salah dalam membuat mie goreng. Tapi kalau manusianya benar dalam melakukan dalam membuat mie goreng, komputer juga akan melakukan hal yang benar. Jadi ia menjadi sama AI. Jadi itu komputer tergantung manusianya kasih perintah. Kalau manusia kasih perintah dengan baik, komputer juga akan melakukan dengan yang baik. Tapi kalau manusia memberikan perintah yang tidak baik untuk komputer, komputer juga akan salah. Nah, lanjut. Mengapa penting untuk belajar coding? Supaya kalian mampu menerapkan prinsip berpikir komputasional untuk menghadapi tantangan di era digital. Di masa depan, tidak ada minat kapal orang pakai buku belajar. Entah itu dia pakai iPad atau pakai HP. Dan sekarang untuk ujiannya kelas 5 itu kita sudah menggunakan komputer nanti. Dan itulah yang menjadi sama era digital, di mana kita akan menggunakan teknologi. Jadi untuk anak-anakku harus bersiap untuk menghadapi yang namanya era digital. Kalian harus bisa mengoperasikan minimal itu HP. Tapi seperti yang Ibu katakan di awal bahwa kita harus menggunakan komputer, HP dengan baik. Karena kalau kalian memerintahkan HP dengan tidak baik, ya toda sudah
person HP tidak baik. Jadi ibu berharap ke depannya kalian mampu mengoperasikan komputer atau mengoperasikan IT dengan perintah yang baik. Jangan kasih perintah. Contoh, kalian mencari sesuatu di Google. Tahu Google? Iya, sebuah pencarian di situs komputer. Terus kalian mau mencari kasih perintah toh? Anak laki-laki yang berantem, yang berkelahi. Setelah kalian klik enter, pasti akan muncul video anak-anak yang berkelahi. Kira-kira menurut kalian itu perintah yang baik atau tidak? Tidak. Iya, ibu berharap kalian mengoperasikan komputer dengan baik. Matumbek yang mengoperasikan komputer dengan baik. Iya. Bagusnya misalnya kasih perintah ke komputer, buatkan saya perkalian. Bermanfaat tidak itu? Bermanfaat. Iya, jadi ibu berharapnya seperti itu. Kalian memanfaatkan teknologi dengan baik. Jangan kasih perintah komputer yang Tidak baik. paham. Paham. Ibu tidak larang kalian main HP, ibu tidak larang kalian main teknologi apapun itu, tapi ibu berharap kalian kasih perintah yang baik untuk komputer. Karena pada sejatinya komputer itu sampai kapanpun dia tidak bisa memiliki perasaan. Jadi baik buruknya komputer yang kalian cari tergantung kalian sendiri. Mau hal yang baik bisa, komputer juga bisa melakukan hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik itu dari mana? Dari manusia yang menggunakan komputer tersebut. Oke, lanjut. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Bagaimana caranya kita mengoperasikan komputer? Contoh, kita kasih perintah ke komputer, Google, tolong carikan saya cara membuat mie goreng. Contoh ini ya. Pasti di komputer itu akan menampilkan cara membuat mie goreng. Nah, itulah caranya kita memanfaatkan yang namanya komputer. Terus prinsipnya ada, kita bisa menggunakan komputer untuk memecahkan masalah, terus untuk pengenalan pola, terus abstraksi, dan ada juga berpikir algoritmik. Itulah 4 prinsip dalam menggunakan komputer. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kalian dapat merancang langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah atau algoritma dalam bentuk narasi atau simbol. Jadi hari ini kita akan menyusun suatu pola menggunakan simbol. Oke, sebelum itu Ibu akan tampilkan cara membuat mie goreng.
gambar di atas? Iya. Karena tidak kalian bingung bagaimana caranya membuat pisang goreng? Kira-kira yang tahu apa yang pertama kita lakukan pada saat kita membuat pisang goreng? Campurkan minyak terigu, potong terigu, minyak terigu ke mangkuk. Hah? Campurkan pisang Campurkan pisang ke mana? terigu. Baru Taruh air, minyak. Kenapa dipasangin? oke. Bisa perhatikan gambar di atas. Menurut Ibu, kalau cara membuat pisang goreng itu yang pertama kupas pisang, Potong-potong. kemudian potong-potong. Setelah dipotong-potong, kita campur Air dengan terigu. sorry. Yang pertama dilakukan adalah menyiapkan bahan. Ada pisang, ada terigu, ada minyak, ada penggorengan, ada gula dan garam sedikit. Oke. Cara yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita pertama-tama potong pisangnya. Kemudian setelah dipotong-potong, campurkan terigu dengan air, dengan sedikit gula dan sedikit garam. Dicampur, kemudian pisang yang sudah kita potong-potong tadi kita campur dengan adonan terigu. Kemudian siapkan minyak panas, kemudian masukkan pisang yang telah dicampur dengan adonan terigu. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam membuat pisang goreng. Terus apa kaitannya dengan AI? Kira-kira apa kaitannya dengan AI? Kenapa kita harus mengurutkan cara membuat pisang goreng? Kenapa tidak panaskan dulu minyak baru potong-potong pisangnya? Iya. Jadi itulah gunanya perintah AI. Kita harus membuat urutan dengan benar. Karena kalau salah urutannya terus kita perintah ke dalam komputer, nanti komputernya bingung. Atau komputer apa yang ditampilkan komputer itu salah. Itu makanya sebelum kita memerintahkan sebuah komputer, kita harus membuat urutan kegiatan tersebut dengan baik, baru perintah komputer. Paham sampai sini? Baik. Itulah cara-cara kita dalam menyelesaikan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa-apa yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari harus melalui langkah-langkah yang benar. Oke. Sebelum kita lanjut, kita akan bermain sedikit bagaimana permainan coding tersebut. Kanan. Oke, itu sedikit permainan tentang coding. Sekarang Ibu akan kasih tugas. Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok. Jadi ini sudah tersusun ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Di sini Ibu akan kasih urutan. Kalian dapat mengurutkan sesuai dengan instruksi.
artinya? Tolong jelaskan. Kemudian bawa kanan dari kanan dari bukti bawa samping bawa ke kanan bawa. Oke, kita untuk kelompok 2. Disinilah kita berpikir bahwa kalau kita memberikan perintah yang salah, maka salah juga. iya bakalan salah juga. Komputer akan menerimanya. Jadi ibu berharap selalu ibu tekankan bahwa berikan perintah yang sudah kalian pikirkan dengan baik-baik, kemudian kasih perintah ke komputer. Karena kalau kalian memberikan perintah yang salah, maka komputer juga akan menerima perintah yang salah. Jadi bikinkan dulu konsep memang dimatang-matang dulu, baru kasih perintah ke komputer. Oke. Selanjutnya ibu akan membagikan tugas individu kepada anak-anak sekalian. Bisa diperhatikan di atas. Bagaimana anak-anak sekalian, materi yang belum dan sudah kalian pahami sampai di sini, apa yang kalian pahami setelah kita belajar coding? Ada yang bisa satu orang? Tapi setelah belajar coding, apa yang kamu ketahui tentang coding? AI. Ada lagi yang kalian tahu setelah kita belajar ini? Iya, ada juga berbagai game coding. Terus yang terpenting adalah bagaimana kalian memahami bahwa coding itu adalah kita berbicara kepada komputer atau memberikan perintah kepada komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di komputer kita sehari-hari di era digital. Terus bagaimana juga kita iya, di coding juga ini kita belajar bagaimana mengetahui dalam cara kita dalam sehari-hari membuat langkah-langkah untuk memecahkan sesuatu masalah. Jadi apa-apa itu kalau kita mempunyai masalah, untuk mencarikan solusi kita harus memikirkan dengan baik langkah-langkah yang harus kita tempuh agar kita dapat menyelesaikan masalah yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa penting kita mengurutkan sebuah langkah-langkah? Karena kalau kita tidak mengurutkan langkah-langkah dengan baik, kita bisa menyelesaikan hal tersebut dengan tidak baik pula. Contoh misalnya, kita belajar menggoreng pisang. Kalau ada urutan yang tidak kita laksanakan, bisa jadi goreng pisang tersebut tidak jadi. Contoh, misalnya di dalam urutan membuat pisang goreng, kita tidak panaskan minyak misalnya, kita hilangkan itu. Kira-kira kalau kita hilangkan langkah memanaskan minyak, kira-kira pisang goreng tersebut jadi atau tidak? Tidak. Karena kenapa? Tidak ada minyak. Iya, karena tidak ada minyaknya, urutan langkah-langkahnya tidak sesuai. Nah,
atas. Kita bikin apa itu? Telur. Waktu. Waktu. Apa sih? Itulah sedikit dari Ibu bahwa apa-apa kalau kita memerintahkan komputer itu kita harus memberikan perintah yang benar supaya kita juga mendapat hasil yang baik di dalam komputer. Nah, ya. Sekian pelajaran coding hari ini. Semoga kedepannya kita bisa belajar dengan lebih baik lagi tentang coding dan kita bisa belajar beberapa permainan kedepannya. Dan hari ini Ibu cukupkan. Sampai jumpa di pembelajaran coding selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.